Jadi begini, kenapa kita dari Papua Selatan melakukan experience Papua Selatan menuju tingkat nasional, khususnya di ibu kota Jakarta. Yang pertama bahwa dengan dasar pemikiran kan orang selama ini berpikir bahwa Papua itu kacau, Papua itu masih terkebelakang, Papua masih tertinggal. Oleh sebab itu kami membuat kegiatan ini menunjukkan untuk saudara-saudara kita yang ada di ibu kota kita ini bahwa sesungguhnya Papua itu cinta damai, bahwa sesungguhnya Papua itu tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika orang Papua berteriak merdeka, sesungguhnya bukan merdeka yang lepas, tapi merdeka dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan. Itu tujuan utama. Oleh sebab itu, apakah saat ini kami masih tertinggal? Sesungguhnya tidak. Maka kita datang nyatakan di ibu kota ini bahwa ini kami sudah maju. Sekarang kita mau bangun kolaborasi dengan saudara-saudara kita se-Nusantara yang selama ini barang hanya dikirim dari luar daerah ke kami. Sekarang kami mau kirim juga ke daerah lain, kolaborasi. Selama ini kami pesan barang dari daerah luar ke daerah kami. Sekarang kami sudah punya produk-produk sendiri, produk UMKM sendiri yang bisa juga digunakan di daerah lain, saudara-saudara kita di daerah lain. Nah itu kita mau menyatakan itu sehingga masyarakat Nusantara yang ada di ibu kota negara Jakarta ini bisa melihat hasil produk saudara-saudara kami di sana. Lalu menjalin kebersamaan saudara dengan yang lain, kolaborasi. Mari kita saling melengkapi. Kami punya ini, misalnya kami punya ikan yang berlebihan, di sini kurang. Mari kita saling kirim, kita saling melengkapi. Itu tujuan utamanya. Sehingga selama ini orang berpikir Papua itu daerah yang kacau, orang berpikir daerah tertinggal. Saya pikir sudah tidak. Sumber daya manusia kita sudah sangat maju dengan terbukti bahwa ada menteri dari Papua, kemudian gubernur, bupati kami orang-orang Papua asli. Itu menunjukkan bahwa sumber daya manusia kita sudah maju. Sekarang kemajuan ini kita kolaborasi dengan seluruh saudara Nusantara. Nah, makanya kita buat kegiatan di Jakarta supaya semua orang lihat. Ini produk-produk kami, produk UMKM kami. Sudah bisa bikin baju sendiri, bikin produk batik sendiri. Nah itu yang kami buat. Kita tunjukkan bahwa kan sekarang kami di Papua sudah jadi 6 provinsi. Kami ini provinsi Papua Selatan, ibu kotanya di Merauke. Di Merauke ini sering disebut miniaturnya Indonesia. Kenapa disebut miniatur Indonesia? Karena hampir semua suku di Indonesia ini ada di sana, di Papua Selatan. Kenapa semua suku ini ada di Papua Selatan? Karena masyarakat asli Papua Selatan, suku asli di sana, mereka itu sangat menerima saudara-saudara dari semua tempat. Dan saya bisa membuktikan bahwa daerah teraman di Papua adalah Papua Selatan. Merauke, Bovendigul, Mapi, Asmat. Dengan buktinya begini, di Merauke itu wakil bupatinya orang Jawa. Sudah berapa periode, itu bukti nyata bahwa kebersamaan kami di sana sangat terjalin, baik dari sisi toleransi umat beragama, suku dan lain sebagainya, itu saling menghargai. Nah itu yang kita coba wujud nyatakan di ibu kota negara kita di Jakarta, bahwa ini kami sesungguhnya. Pemikiran primitif tentang Papua itu dihilangkan. Itu tujuannya, begitu. Pak, terkait tadi kan ada pameran tarian UMKM yang khas serta makanan-makanan yang khas dari Papua Selatan, Pak. Okay. Seperti statement Bapak ingin memperkenalkan Papua Selatan ini hingga ke seluruh Indonesia, Pak. Okay. Nah, dalam tanda kutip, selain infrastruktur yang sudah mumpuni juga dan yang sudah kita lihat di 4 kabupaten itu sendiri, Pak, apa yang menjadi nilai tambah, Pak, sehingga dalam tanda kutip untuk memasuki era persaingan, apalagi dari Papua Selatan Bapak menyebutkan sudah siap untuk go nasional ya Mas ya, sudah siap diperkenalkan ke Indonesia. Apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Papua Selatan sehingga bisa masuk ke dalam memperkenalkan produk-produk unggulannya ke seluruh Indonesia? Oke, yang pertama bahwa tugas kami meningkatkan kapasitas
produk dari khusus dinas saya. Kebetulan dinas saya ini kan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Kami tujuan utama dinas ini meningkatkan kapasitas kepemudaan, kapasitas prestasi olahraga, UMKM, pariwisata. Nah, kita ada buat misalnya satu program unggulan kami untuk pariwisata itu adalah program kami Tasa Duta. Tasa Duta itu tanya saya duta wisata. Kami ada bentuk duta wisata ini sudah hampir 500 anak yang asli Papua, kita bimbing mereka menjadi duta wisata. Lalu kita punya program namanya Tasa Duta, tanya saya duta wisata. Kenapa harus tanya saya? Mereka kita bikin baju, di situ tulis Tasa Duta, tanya saya duta wisata. Membuat orang untuk bertanya kepada saya, karena saya lebih tahu daerah saya. Saya bisa menjelaskan semua produk lokal kami. Nah, misalnya tadi saya bilang, di Jakarta kan orang belum pernah makan sate rusa. Nah, kita perkenalkan dia supaya orang di Jakarta, kami pesannya sate daging rusanya dari Merauke supaya kita bikin sate rusa. Itu misalnya. Belum ada pentolan dari rusa di sini. Kita coba kembangkan dia, kembangkan. Di sini, di sana produk ikat pinggang dari kulit buaya, sepatu dari kulit buaya, dompet kulit buaya, semua ada. Nah, ini kita harus perkenalkan dia, sehingga tadi saya bilang, kita tidak hanya mendatangkan produk-produk dari saudara-saudara kita se-Nusantara, tapi kami juga berpikir untuk mengirimkan itu ke saudara-saudara kita yang lain, begitu. Dengan demikian, kolaborasi keindonesiaan kita ini terjalin dari ibu kota negara ini, dia akan menampakkan itu ke semua. Begitu. Ini produk kita. Saya tadi kasih contoh. Ikan kami melimpah di sana, terbuang saja. Nah, saya bersyukur tadi banyak yang setelah lihat mereka datang. Bagaimana kita bisa usaha ikan bersama? Ini kan kita membuka akses. Dan saya sudah jelaskan, ikan kami di sana terbuang setelah perusahaan kami ditutup oleh masa Menteri Ibu Susi. Ya, ikan itu terbuang aja karena tidak ada akses penjualan keluar. Mari kita buka akses bersama melalui saudara-saudara kita di ibu kota negara ini. Itu contoh ya. Pak, kalau kerjasama dengan antar instansinya gimana Pak? Ya, kita kolaborasi. Misalnya begini, saya UMKM itu di sana juga ada Dinas Koperasi dan UMKM. Kita sama-sama kerjasama. Kemudian kerjasama kami dengan Dinas Pendidikan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan anak pelajar. Kita kolaborasi semua dinas dengan dukungan dari gubernur kami yang hebat. Kebetulan gubernur ini masih muda dan beliau mantan rektor Universitas Cendrawasih, Uncen, dan dia sangat mendukung kami sekali dalam berbagai kegiatan yang kan moto kami ini maju negeriku. Nah, kita mau supaya negeri kami ini maju. Salah satu bukti nyata kami maju adalah di Papua Selatan itu sekarang proyek strategi nasional yang cukup besar. Esen cukup besar. Di situ ada pertanian untuk padi. Perusahaan tebu terbesar nasional nanti ada di sana. Tahun depan sudah produksi, karena sekarang sudah dibangun perusahaannya. Nah, kita mau datang perkenalkan bahwa kita mau maju, Papua Selatan mau maju. Mari lihat saudara-saudara kami di sana untuk memberdayakan mereka untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Gitu. Saya pikir begitu. Kalau dari sisi investasinya gimana Pak? Kan berharap juga dalam tanda kutip ada investor. Iya, kita mau semua orang berinvestasi di sana, dan Pak Gubernur sudah menekankan bahwa tidak boleh menghambat dari sisi administrasi. Di semua dinas harus mendukung investasi ke sana. Nah, itu yang tadi saya mau bilang, kita perkenalkan bahwa orang kan mau berinvestasi, mereka pikir Papua ini aman atau tidak. Nah, sekarang kita datang menunjukkan bahwa mari berinvestasi di Papua Selatan, karena kami sangat aman. Kami tidak pernah ada pertengkaran, tidak pernah ada apapun di kami. Begitu, semua baik di sana. Jadi mari berinvestasi di Papua Selatan, ibu kota kami di Merauke, dan jangan cuma nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Tapi nyanyi lalu datang di Merauke, lalu lihat keramataman, kedamaian, sukacita yang dijalin oleh masyarakat kami yang ada di sana. Begitu, itu tujuan dari kegiatan ini. Kita mungkin nanti setelah habis kegiatan ini kita
promosi ke Bali, ke Jogja, ke Batam, semua kita lakukan sehingga dari seluruh Indonesia nih bisa datang ke kami juga. Pak, Begitu. terkait audiensi contoh ke kementerian Pak, ke Kemenpar, kemudian kalau dalam tanda kutip Kementerian Investasi, Kementerian Investasi dan PKM gitu kan. Ya. Itu memang sudah gencar dilakukan atau memang dalam tanda kutip in progress atau memang tinggal menunggu saja sehingga investasi itu mengalir atau bagaimana Pak? Kan tadi Tidak, Bapak kita sudah selalu ada pertemuan dengan Menteri Investasi, ada pertemuan dengan Menteri Pariwisata, Menteri Olahraga. Misalnya Menteri Pariwisata ini dukung kita dengan kalau tingkat kabupaten, Menteri Pariwisata kasih dana berupa dana DAK. DAK. Lalu di provinsi kami dapat dana bantuan namanya. Kami dapat, dan itu satu bukti nyata bahwa kita usaha kolaborasi ketemu kementerian lalu mereka bantu. Ini kamu bangun ini. Semua kita lakukan dan bukti nyata kan banyak perusahaan sekarang investasi di Merauke. Sangat banyak. Tinggal ya kita minta itu pemberdayaan masyarakat lokal. Itu saja supaya mereka merasa bahwa kita juga diperhatikan oleh saudara-saudara kita yang lain. Itu aja. Pak, sebagai pertanyaan pamungkas ini, Ya. Bapak tadi menyebutkan kan ada banyak pabrik-pabrik yang akan masuk. Oke. Kayak contoh pabrik tebu ya. Ya. Nah, terus PSN-PSN yang sedang berjalan baik infrastruktur maupun penggunaannya. Nah, harapan Bapak ke depan dengan adanya semua ini dan juga semua nilai mutlak yang akan diberikan, contoh investasi akan masuk ke Papua Selatan, Provinsi Papua Selatan, apa Pak yang benar-benar pengen diharapkan atau ingin lebih ditata terlebih dahulu sehingga investasi itu seperti kata Bapak itu, mari kita berinvestasi contoh dari Sabang sampai Merauke, jangan lupakan Merauke. Apa yang harus dilakukan pertama Pak dan harapannya seperti apa? Iya, jadi begini, kita lakukan yang pertama adalah selalu memberikan pemahaman ke masyarakat untuk menjaga, yang pertama itu kedamaian. Negeri ini harus damai baru orang mau datang. Yang berikut keramah tamahan. Bagaimana menerima tamu dengan beretika, komunikasi yang baik. Lalu berikut adalah membuka diri untuk orang lain datang berinvestasi. Nah, kita berharap dengan investasi ini membuka lapangan pekerjaan. Lalu saudara-saudara kita bisa diterima di situ bekerja. Meningkatkan ekonomi kerakyatan, peningkatan UMKM. Karena orang datang di sana, kalau perusahaan masuk banyak barang yang laku. Nah, ini harapan kita. Jadi semua hal itu kita lakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari segala bidang. Itu yang kita lakukan. Misalnya bidang olahraga, kita bikin event olahraga di sana. Tahun lalu kita bikin event tenis meja tingkat nasional dan orang datang gitu. Kemarin kita bikin renang anak-anak hampir 500-an yang datang dari seluruh Indonesia. Nah, ini bukti nyata bahwa sesungguhnya semua ketika kita bangun komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik dari kementerian, masyarakat di seluruh Nusantara, pasti kita akan maju bersama. Berarti stakeholder dari Pemprov juga Ya, ikut. semua. Jadi gini, sekarang ini kan bukan zaman dulu yang gubernur itu tunggu di belakang meja mau dijemput dengan tarian. Sekarang sudah tidak, bupati juga. Bupati turun masyarakat cerita biasa sekarang. Gubernur juga begitu, datang ke masyarakat cerita biasa apa yang masyarakat mau. Dan kita punya pemimpin-pemimpin hebat yang melayani dengan hati dan kasih tanpa membedakan suku, ras, agama. Gubernur ini melayani semua dengan penuh kasih di sana. Saya mau bilang itu tadi bahwa miniatur Indonesia itu ada di Papua Selatan. Kalau saudara-saudara di daerah lain itu Hari Raya Idul Fitri sudah tidak mengunjungi, datang di Merauke dan lihat. Hari Raya Idul Fitri itu kami Nasrani semua kunjungi. Sampai di daerah transmigrasi, saudara-saudara kita dulu daerah transmigrasi, kami kunjungi. Habis itu kami Natal, mereka kunjungi. Itu sudah biasa dari dulu. Dan itu saya bilang sangat saling menghargai. Sehingga kita datang di sini, kita bikin lagi kegiatan. Kita bersyukur bahwa buktinya saudara-saudara kita di sini mendukung kami. Melihat, datang, saksikan, membantu. Kan itu luar biasa. Event organizer yang kita saudara-saudara di sini. Mereka bantu kita kerja. Itu kan bagian dari kita kolaborasi bersama demi peningkatan ekonomi kerakyatan di daerah kami.
saya yakin kami akan maju bersama. Ya. Begitu ya? Oke. Ya, terima kasih banyak. Salam hormat. Nama